Bijinya apa itu? Biji porang. Oh. Mulai ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Banjarmasin Post, bersama saya Reni. Saat ini saya sedang berada tepatnya di area pertanian porang yang berada di Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu petani porang yang juga kebetulan merupakan Kasat Intel dari Polres Balangan. Pak, ini bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, dari awal budidaya porang ini awalnya seperti apa ini Pak? Oke. Jadi kita tanam porang dalam 1 hektar tuh kita tanam sekitar 30.000 batang. Saat ini porang yang ada ini sudah mencapai 2 musim atau 1,5 tahun. Nah, itu dari tahun berapa itu Pak? Berarti 1,5 tahun sebelumnya itu tahun 2020 ya. bulan. Awalnya memang sempat berkembang ya Pak, atau seperti apa dulu Pak? Bagus untuk pertanian porang di Kabupaten Balangan, juga kita ada kelompok taninya banyak, mungkin mencapai sudah ratusan hektar. Saat ini sudah ada yang 1 musim maupun 2 musim, ada yang siap panen. Untuk di Pian sendiri ada berapa jumlah ininya Pak, sempat ini yang ditanam Pak? Untuk sekitar rumah ini sekitar 20.000 sampai 30.000 pohon, tapi kita juga menanam di luar sekitar 3 hektar di luar. Sudah pernah menghasilkan ya Pak ya? Untuk yang di sekitar sini tahun ini kita lakukan pemanenan sekitar 3 kilo sampai 5 kilo. Yang di lain Pak, sebelumnya sudah pernah ada yang sampai pengiriman itu Pak? Ya, untuk pengiriman untuk rekan-rekan kita yang lain sudah melakukan pengiriman, yaitu pengiriman ke Jepang beberapa tahun yang lalu sudah dikirim, yaitu porang dari Kabupaten Balangan. Kalau ini untuk usia 1,5 tahun ya Pak, baru bisa dipanen, itu sebenarnya di usia berapa Pak ininya? 2 musim, jadi 2 musim itu 2 tahun, akan tetapi 1,5 tahun tuh sudah bisa dipanen karena mau menghadapi musim kemarau yang lanjut bisa dipanen. Untuk per hektarnya biasanya rata-rata menghasilkan berapa banyak itu Pak? Jadi kalau itu baik 2 musim itu 1 batang itu bisa sampai 5 kilo. Jadi 5 kilo kali 30.000 sekitar 150 ton, kalau itu baik, bisa kurang dari situ, dari 150 ton. Kalau sekarang Pak, informasinya untuk harganya sendiri seperti apa Pak di petani yang ada di Balangan ini Pak untuk porang? Karena ini masih dorman, kita belum mengecek juga berapa harga di petani maupun menjual, karena saat ini masih kadarnya masih tinggi, jadi belum kita lakukan pemanenan. Untuk perawatan sendiri Pak seperti apa Pak? Sangat mudah, porang sangat mudah. Kita siapkan lahan, kita siapkan karena dia tidak memakai pupuk kimia, dia memakai pupuk alam, dilakukan pemupukan alam sesuai dengan apa yang ada di sekitar kita, bisa dari ayam, bisa dari sapi dan lain-lain. Jadi kita lakukan pemupukan, baru kita lakukan penanaman. Sangat mudah, ditanam dari bijinya atau dari kataknya, itu biji yang tumbuh di daun. Baru ditanam kembali gitu? Tahun tanam kembali. Kalau dari pemerintah daerah sendiri Pak, dari Dinas Pertanian Pak, untuk membantu para petani porang ini seperti apa Pak? Kalau kita secara pribadi, kita sementara bermodalkan sendiri, akan tetapi rekan-rekan kita dari kelompok tani pemerintah Kabupaten Balangan sangat memperhatikan dengan bibit porang, termasuk menjadi program prioritas dari Bapak Bupati sendiri. Sehingga penanaman porang di Kabupaten Balangan itu sangat bagus, menurut kami sangat bagus dan sangat baik sekali. Ini tali salah satunya lah. Yang sudah dorman, akan tetapi ini kadar airnya masih tinggi. Semakin panjang usianya gitu kok Pak, untuk kadar airnya lebih rendah itu atau gimana Pak? Nanti kalau dia sudah mau masuk kemarau, lebih masuk kemarau, ini kelihatan di sini sudah mulai habis, itu mulai kadar airnya rendah, dan itulah saatnya dipanen. Oh, kering gitu ya jadinya nanti? Nanti kering ini. Bentuknya umbi sih ya Pak ya ini? Umbi, apabila ini dibiarkan dia akan terus nanti dari musim ketiga terus berlanjut dan makin membesar terus. Kalau misalnya di musim pertama itu sudah diambil, terus musim kedua gimana? Kebiasaan kalau kita penanaman dari katak, dari bijinya itu kita minimal di 2 musim baru kita panen dan bisa dijual. Seperti inilah kurang lebih. Ini kalau untuk di jenis tanahnya memang cocok ya Pak ya untuk porang, atau
perlu sebelum penanaman memang perlu pemupukan dulu, penggemburan dulu, bikin anunya dulu juga. Jelas, karena dia posisi di bawah, jadi harus kita lakukan penggemburan. Kan tapi tanah balangan kalau dilihat secara kasat mata sangat cocok sekali untuk penanaman porang. Kalau untuk hasil olahannya sendiri memang belum ada ya Pak? Kalau kita sendiri belum bisa untuk mengolahnya, kita menjual bahan mentahnya dan kita juga menjual bibitnya. Karena bibit dulu banyak dibutuhkan oleh masyarakat, ya, kabupaten sekitar maupun dari provinsi yang lain untuk membeli bibit. Harga bibitnya sendiri berapa Pak? Mana tadi Pak ada yang Saya kotaknya tadi? lihatkan salah satu contoh ini banyak bibit-bibitnya. Bibit seperti ini. Dulu di tahun sebelumnya bibit ini 1 kilonya 150.000. 1 kilo per kilo. Per kilo. Itu bisa isi sampai 30-an mungkin ya. Lebih ya. Ada yang kata super tuh yang paling besar di tengah-tengah letaknya. Kalau yang kecil-kecil menyesuaikan dengan besar. Ini ada yang udah ada bijinya nggak Pak? Ini hampir semua. Oh itu Pak. ada Iya, bijinya boleh Pak. semua. Itu. Nah, ini bijinya sudah mulai rontok di bawah. Ini biji semua ini. Oh iya. Ini Kalau rontok seperti ini masih bisa digunakan Pak? Ya justru yang Nunggu rontok. nunggu rontok. Kalau Oh. dipetik dia akan busuk. Oh kalau dipetik duluan busuk malahan. Iya, busuk. Kalau Jadi- kayak gini udah kering. Oke. Nah ini nandakan dia sudah siap untuk dikarantina. Ya ini sudah bukan kuning, dia sudah hitam. Ya demikian adalah wawancara kami dengan salah satu petani porang di mana saat ini di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya para petani porang juga tengah mengalami cukup kesulitan untuk penjualan dengan harga porang yang jatuh dari biasanya. Dan ini merupakan salah satu jenis tanaman porang yang ada di Kabupaten Balangan. Ya demikian adalah laporan kami dari Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih.